Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat fitrah dan sababinya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan kembali kepada panjenengan semua, di mana wawasan ini bagi saya sangat penting untuk kita ketahui. Dan wawasan ini saya bagikan kepada panjenengan semua karena ada beberapa teman kita atau sahabat kita yang bertanya kepada saya. Apa pertanyaannya, sahabat? Kenapa jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia atau tubuh manusia? Nah, sekarang akan saya jawab, sahabat. Pertanyaan itu sangat bagus, sahabat. Itu penting untuk kita ketahui agar diri kita bisa terjaga dari gangguan jin kafir ataupun jin fasik yang ingin masuk ke dalam diri kita. Apa alasannya kenapa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bukan hanya mengganggu, bahkan masuk ke dalam tubuh manusia. Alasannya apa, sahabat? Karena adanya sampah di tubuh kita. Sampah itu tentang apa? Tentang mental, sahabat. Yaitu adanya hal negatif di tubuh kita yang menyebabkan kita bisa kerasukan atau bisa dimasuki jin. Cara wong Jawa ki ketumpangan, sahabat. Bisa disebut ketumpangan, kesurupan, kelebon, wis pokoknya warna-warna, sahabat. Hal negatif itu ada 5 perkara, sahabat, yang perlu panjenengan semua ingat dan perlu panjenengan semua ketahui. Yang pertama apa, sahabat? Adanya rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rasa takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah, sahabat. Diri kita sangat mudah untuk dirasuki oleh jin fasik atau jin kafir, atau bisa kita sebut sebagai setan. Sangat mudah, sahabat. Makanya tingkatkanlah takarub kita kepada Allah. Yakinkanlah bahwa yang perlu kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus ingat, walaupun kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hal yang paling terpenting di dunia ini adalah ikhtiar. Jangan pernah meninggalkan ikhtiar, karena itulah jalan utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sifat pemarah, sahabat. Sifat pemarah, ya, sering marah-marah, sering emosi, sering meluapkan kemarahan kepada seseorang tanpa digandengi dengan kesabaran, keikhlasan dan istighfar di dalam hati kita. Tatkala kita sering marah, maka di situ sangat mudah sekali untuk dimasuki oleh golongan syaitan. Yang ketiga, pikiran yang kosong, sering ngalamun, ya, sering melamun intinya, ya. Jangan sampai panjenengan semua itu mudah dimasuki oleh jin atau syaitan hanya karena sering melamun memikirkan satu hal yang tidak penting dalam hidup panjenengan. Pikirkanlah hal yang terpenting. Yang pertama, kebahagiaan dunia maupun akhirat, itu yang terpenting, sahabat. Yang keempat, sedih yang berkepanjangan, langsaning berlarut-larut, sahabat. Rasa sedih tapi yang berlarut-larut. Contohnya apa? Kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang mungkin kita sayangi, yang mungkin kita cintai, entah itu dia pergi kemana, meninggal, mati, sahabat, atau meninggal. Nah, kita itu tidak boleh berkepanjangan dalam rasa sedih, itu tidak boleh. Karena apa? Tatkala kita berkepanjangan di dalam kesedihan itu akan membuat diri kita terpuruk. Apalagi ditambah
setan itu sangat mudah untuk masuk ke dalam otak atau motorik orang yang punya rasa sedih berkepanjangan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu emosi yang selalu dipendam oleh seseorang. Nah, ingat sahabat, kalau panjenengan semua punya rasa emosi, punya rasa dongkol dengan seseorang, jangan pernah dipendam di dalam hati ataupun di pikiran. Lebih baik emosi tersebut harus diucapkan. Nah, setelah kita luapkan, nanti setelah kemarahan itu atau emosi itu sudah pecah ibarat balon yang terus menerus dipompa, itu akan pecah. Setelah pecah, nah pecah itulah nanti diakhiri dengan kita meminta maaf kepada seseorang yang sedang membuat hati kita emosi atau sedang membuat hati kita dongkol. Jangan pernah menyimpan kemarahan kepada seseorang. Bagi yang berkeluarga, suami jangan pernah menyimpan kemarahan kepada istri. Bagi seorang istri pun jangan pernah menyimpan kemarahan kepada suami, karena itu akan membuat panjenengan semua sangat mudah dirasuki oleh setan. Tubuh ini akan dikotori oleh hawa-hawa negatif yang perlu nantinya harus dibersihkan dengan ruqyah, dengan bacaan ayat-ayat Allah, ataupun kalau di dalam diri saya sendiri atau pengobatan saya, selain dengan ruqyah kita bisa gunakan jari tauhid ya, dengan satu jari syahadat ini, yaitu jari tauhid, bisa menghancurkan energi-energi yang ada di tubuh kita. Makanya intinya lebih takorublah, lebih mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itu kunci di mana diri kita bisa dipagari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang baik, perbanyak sedekah, perbanyak bertadarus Al-Qur'an, perbanyak berzikir, sholawat, istighfar ya, perbanyak membaca tahlil. Insya Allah nanti panjenengan semua akan merasakan efeknya di dalam diri kita. Lebih mendapatkan satu kejernihan pola pikir, satu ketenangan di dalam hati kita. Sehingga tatkala orang itu memiliki 5 sampah yang ada di dalam tubuh kita, yang mencakupi tentang kotornya mental itu tadi, rasa takut kepada selain Allah, marah-marah, ya sifat pemarah, pikiran yang sering kosong, sedih yang berkepanjangan, yang ketiganya, yang terakhirnya yaitu emosi yang selalu dipendam. Tatkala diruqyah atau diobati, setan itu keluar dari tubuh kita, maka jika sifat 5 itu tidak dihilangkan dari diri kita, maka setan itu akan sangat mudah untuk masuk. Walaupun diruqyah ribuan kali, walaupun diruqyah ratusan kali, walaupun datang ke ulama, ke kiai yang bisa membuang energi negatif, sering sekalipun kalau 5 sifat tersebut tidak kita singkirkan, na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah jawab ya pertanyaan kenapa jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Itulah jawabannya sahabat, yaitu ada di mental kita sendiri. Tatkala mental kita itu lebih kuat ya, keyakinan kepada Allah dengan berikhtiar yang baik ya, insya Allah. Dan yang perlu panjenengan semua ingat sahabat, satu hal yang jangan pernah panjenengan lupakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kuasa itu hanya di tangan Allah, kekuatan itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsim bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.